Dalam video ini, kita akan membahas cara menerapkan biaya outsourcing stok ke modul akuntansi. Ketika Anda memasukkan slip produk masuk, Anda dapat menghasilkan voucher akuntansi dengan slip produk masuk yang Anda buat, dan menerapkan harga ke modul akuntansi. Anda tidak perlu berpindah dari satu modul ke modul lainnya untuk membuat slip produk masuk dan membuat faktur pembelian di modul akuntansi masing-masing. Anda dapat dengan mudah membiarkan program menghasilkan faktur akuntansi dari slip produk masuk yang ada. Umumnya, jika terjadi biaya outsourcing, semua biaya yang dikeluarkan selama sebulan akan dijumlahkan, dan Anda akan menerima faktur untuk jumlah total pada akhir bulan. Atau, terkadang Anda dapat menerima faktur tiap kali terdapat biaya. Dan kita akan membahas kedua kasus tersebut di video ini. Jika Anda menerima faktur secara langsung setelah terjadi biaya, Anda dapat membuat faktur tersebut ketika memasukkan slip produk masuk tersebut. Anda dapat memasukkan biaya terlebih dahulu di kolom biaya outsourcing di sini, dan kolom harga di sini akan menarik harga dari harga OE yang Anda input di pengaturan barang pada tab biaya. Namun, Anda juga dapat langsung menggantinya pada layar setiap kali Anda menginput slip produk masuk. Kolom ini tidak akan ditampilkan pada template layar input default, jadi Anda perlu untuk menambahkan kolom terlebih dahulu melalui pengaturan layar masukan. Klik pilihan di kanan atas, pengaturan layar masukan, pilih default. Dan karena kolom harga sudah ada, saya akan menghapus kolom ini terlebih dahulu dan memberitahukan kepada Anda bagaimana cara menambahkan kolom. Pertama, klik pada judul kolom di bagian bawah, lalu klik tambahkan. Pilih harga, jumlah sebelum pajak, dan pajak, lalu klik terapkan. Ketiga kolom ini harus ditambahkan bersama-sama. Kemudian klik simpan. Dan setelah memasukkan barang yang diproduksi, jumlahnya, dan harga outsourcing, Anda dapat klik tombol plus di bagian atas, dan pilih faktur pembelian. Kemudian, setelah memastikan semua kolom sudah terisi, klik simpan di bagian bawah untuk menyimpan slip dan faktur pembelian. Dengan cara ini, Anda dapat secara manual membuat faktur tiap slip produk masuk setiap kali Anda membuat slip. Juga, untuk membuat faktur bulanan dari total biaya outsourcing tiap bulannya, Anda dapat menggunakan menu tagihan O_E di sisi kiri menu. Jika Anda klik pada menu, template pencarian akan dimunculkan terlebih dahulu, dan default rentang tanggal pencarian akan berada dalam bulan lalu. Di bagian atas, Anda akan dapat melihat opsi berdasarkan pelanggan atau vendor dan berdasarkan slip. Pilih berdasarkan pelanggan atau vendor jika Anda butuh untuk menjumlahkan semua biaya outsourcing yang terjadi selama bulan sebelumnya dan membuat fakturnya dalam satu buah invoice atau faktur. Atau, Anda dapat memilihnya jika Anda butuh untuk membuat faktur hanya sebagian dari biaya bulan lalu. Dan kondisi pencarian lainnya seperti pelanggan atau vendor, lokasi, barang, PIC, dan lain-lain, Anda dapat mengaturnya jika Anda ingin mencari dan membuat faktur berdasarkan data tertentu. Lalu, jika Anda klik tombol cari, jumlah biaya outsourcing yang belum difakturkan akan dikumpulkan berdasarkan tiap vendor dan ditampilkan. Dan jika Anda klik pada tombol detail di sisi kanan, Anda dapat memeriksa rincian dari jumlah total bulanan tersebut. Dan jika Anda ingin untuk membuat faktur dari jumlah total secara keseluruhan,
Anda dapat centang pada kotak di sisi kiri dan klik pada faktur pembelian 1. Dan di sisi lain, jika Anda ingin membuat faktur hanya sebagian dari jumlah total, Anda dapat klik pada tombol tagihan parsial di bagian bawah. Pilih hanya barang yang akan Anda fakturkan biayanya, lalu klik tombol faktur pembelian 1 di bagian bawah untuk memfakturkan sebagian. Atau, Anda juga dapat menekan tombol detail di sisi kanan dan memilih barang yang akan difakturkan, lalu klik faktur pembelian 1. Sebagai tambahan, jika Anda ingin menjurnal secara manual ketika membuat faktur biaya outsourcing ke modul akuntansi, Anda dapat arahkan ke tombol faktur pembelian 1 dan klik pada faktur pembelian 2. Dan di bagian bawah, Anda dapat memilih kode akun yang diinginkan dan secara manual menjurnal biaya tersebut. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah, jika Anda memilih semua vendor dan klik pada tombol faktur pembelian, program akan memproses faktur untuk semua vendor yang ditampilkan, berdasarkan dari jumlah total bulanan yang dikumpulkan dari beberapa vendor. Dan Anda tidak perlu klik tombol faktur pembelian satu persatu pada tiap vendornya. Dan Anda juga dapat mengatur akun pembelian dan akun penarikan berdasarkan sifat biaya dan status pembayaran terkini. Dan mohon diingat, jika Anda mengatur kedua kolom ini, kemudian klik simpan, data yang dimasukkan ke dalam dua kolom ini akan diterapkan sama ke semua vendor yang Anda pilih karena Anda membuat faktur biaya dari beberapa vendor bersamaan. Dan sebelum membuat faktur pembelian, jika Anda butuh menghitung ulang jumlah sebelum pajak dan pajak yang ditampilkan ketika memfakturkan, Anda dapat menghitung ulang jumlahnya dengan memilih opsi Hitung jumlah sebelum pajak di Dropbox sebelah kiri dan memilih metode kalkulasi di Dropbox sebelahnya. Kemudian klik Terapkan. Atau, jika Anda ingin menyesuaikan jumlah sebelum pajak ketika membuat faktur, Anda dapat pilih opsi penyesuaian di Dropbox pertama dan masukkan jumlah yang ingin Anda kurangi, lalu klik Terapkan. Kemudian dari jumlah sebelum pajak yang ditampilkan akan dikurangi jumlah yang Anda masukkan. Dan Anda dapat membuat faktur jumlah yang disesuaikan sebagai biaya outsourcing tersebut. Dan jumlah yang disesuaikan dapat dicek di menu status potongan harga OE di sebelah kiri menu. Dan baik penyesuaian, jumlah sebelum pajak, dan pajak yang dihitung ulang juga tersedia pada tiap kolom terpisah sehingga Anda dapat memasukkan jumlah di tiap kolom. Dan berikutnya, kita akan melihat tipe berdasarkan slip. Jika Anda klik pada opsi dan cari, biaya outsourcing yang belum difakturkan akan ditampilkan berdasarkan tiap slip produk masuk. Anda dapat memilih slip produk masuk yang diinginkan dan satu persatu membuat fakturnya. Atau Anda dapat memilih semua data dan klik pada faktur pembelian, dan semua data yang ditampilkan akan difakturkan sekaligus secara massal, namun kali ini akan difakturkan satu persatu berdasarkan tiap slip. Di sini Anda juga dapat mengatur akun pembelian dan akun pengarikan. Kedua kolom ini akan diterapkan sama ke dalam semua slip yang Anda fakturkan. Setelah Anda menghasilkan faktur pembelian akuntansi untuk biaya outsourcing
Anda dapat ke menu daftar faktur pembelian di sisi kiri menu untuk memeriksanya. Di daftar, dengan menekan pada tiap tanggal, Anda dapat memeriksa detail dari tiap faktur akuntansi. Juga dengan menekan tombol lihat transaksi di sisi kanan, Anda dapat memeriksa data slip produk masuk yang terhubung ke tiap faktur akuntansi. Dan mohon diingat bahwa di menu daftar tagihan pembelian, faktur akuntansi yang dihasilkan dengan memfakturkan slip pembelian stok juga akan ditampilkan. Dan Anda juga dapat memeriksa data produk masuk yang difakturkan pada menu daftar produk masuk. Jika Anda menambahkan kolom status faktur di daftar produk masuk, slip produk masuk yang telah difakturkan akan diberi tanda centang di kolom tersebut. Dan dengan menekan pada tanda centang, Anda dapat memeriksa nomor voucher akuntansi yang terhubung. Terakhir, jika Anda memasukkan akun hutang ketika membuat faktur biaya outsourcing, Anda juga dapat menggunakan laporan AP berdasarkan vendor untuk memeriksa jumlah hutang yang perlu dibayar. Dan laporan AP berdasarkan vendor serupa dengan menu daftar faktur pembelian, karena pembelian stok yang dibuat di modul pembelian juga akan tampil. Namun, Anda dapat memeriksa hutang yang dihasilkan dari biaya outsourcing terpisah dari hutang dari pembelian dengan menggunakan pengaturan template. Klik pada pilihan, pengaturan contoh laporan baru, masukkan nama template yang baru, kemudian klik simpan. Jika kolom pengeluaran outsource sudah ada di template tersebut, Anda dapat langsung menyimpan template tersebut. Namun jika belum, Anda dapat klik pada judul dan klik tambahkan, kemudian cari kolom pengeluaran outsource dan klik terapkan. Lalu klik simpan. Kemudian, jika Anda mencari dengan template yang telah diedit, Anda dapat melihat kolom pengeluaran outsourcing di laporan. Dan dengan cara ini, Anda dapat memeriksa semua pembelian stok, biaya outsourcing stok, dan akuntansi pembelian di laporan IP berdasarkan vendor.